Kita, para pendahulu kita bisa menjadi orang-orang besar. Kenapa kita nggak bisa? Biarlah kini dan jauh Hidri dan Bamani Palua Bakar Rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Lama bersama saya Dewi Koto in the channel The Sege in Jakarta. Kare. Hey, mantap, alhamdulillah. Please welcome Vasco da Gama. Vasco Rusaimi. Vasco Rusaimi ya. Namanya gak salah fokus ah, ya kan. Vasco Rusaimi adalah pemilik channel YouTube Macan Kemayoran. Hah? Ini orang sengaja kayaknya rusak. Bukan ya? Macan idealis. Wah, iya. Macan idealis. Kalau nyokap itu dari Bukit Tinggi itu, nyokap Bukit Tinggi ya. Iya. Kalau rumah gua tuh di belakang Masaki, Muhtar. Belakang Mas Kimah Mutar. Iya, rumah tuh. Kebetulan opa itu di sana tinggal waktu itu ya. Di belakang Masaki. Almarhum Haji Abdul Majid. Dulu beliau pernah menjadi ketua DPR di sana juga. Pernah menjadi komandan SPM di sana. Dan nyokap itu kalau bicara kampungnya itu di Pangkek Canduang. Di mana itu, Bro? Di Pangkek Canduang. Iya, Pangkek ke banyak. Kalau detailnya nanya gue di mana? Biaro, Tanjung Alam. Biaro maksudnya. Biaro. Iya. Jadi belum itu kan? Ya, itu nyokap ya. Kalau opa kebetulan satu suku malah, Bro. Koto juga. Ya? Kalau suku gue Sekumbang. Sekumbang. Suku gue Sekumbang. Berarti sanaknya Ratu Sekumbang tuh Ratu Sekumbang. Ratu Sekumbang ya. Tuh. Iya, tahu lah. Yang mah. Ya tahu lah. Yang mah. Tahu lah yang duet sama adiknya tuh kan. Yang ganti atau tidak? Lahir? Lahir di Jakarta. Oh, lahir di Lahir Jakarta. Kalau bokap dia di kampungnya di Pandan, di desa Pandan namanya, di Letang Kamang. Oh, Kamang. Kamang. Wih, berarti murni Minang sana ya. Jadi lahir di Jakarta, pendidikan di Jakarta, Ya. SD, SMP, SMA. SD di Jakarta, SMP Jakarta, SMA Jakarta, kuliah di Depok. Kuliah di UI. UI, jurusan? Jurusan Teknik Kimia, Gas Petrokimia di Universitas Indonesia. Itu korelasinya apa, Jo? Politik. Iya. Gini, ini beda gini, Bor. Nah, jadi untuk sana-sana dan penasaran, jadi risiko akan kita kupeh dari awal ya, track record dari Vasco Rusaimi ko dari awal. Jadi kalau bicara ini ya, bicara apa? Dulu 2000, gue dari zaman dulu memang udah suka organisasi ya, dari zaman SMA gue suka berorganisasi ria lah, macam-macam organisasi gue ikutin semuanya, sampai ke kuliah di BEM, gue masuk di BEM juga segala. Terus 2009 itu gue masih kuliah terakhir. 2009 itu gue sempat nyalek jadi calon legislatif termuda. Sedang kuliah? Di Indonesia, kuliah gue udah nyalek di DPR RI dari Partai Golkar waktu itu dulu awal-awalnya. Di Partai Golkar itu, nah kalau tadi pertanyaan lo adalah kenapa lu teknik kimia kok masuknya ke politik? Iya. Gini, kalau jurusan politik masuk ke politik itu biasa. Oke. Menurut gua anak Reguler, sos ya? dengan anak sos dengan anak eksakta itu punya pemikiran yang berbeda. Gue berpandangan gini, Bro. Orang-orang politik yang top pemikirannya menurut gua, mohon maaf untuk yang kuliah di politik ya. Yang anak sos ya. Tapi menurut gua orang-orang punya perpaduan antara dunia sosial dan dunia eksakta itu dikombinasikan di dunia politik itu lebih cerdas menurut gua. Kita bisa lihat tokoh-tokoh besar di Indonesia ini rata-rata yang besar-besar itu kebanyakan yang orang-orang eksakta. Backgroundnya ya, tentara masuk eksakta ya. Tentara Masuk eksakta. Tokoh-tokoh politik besar banyak dari tentara juga kan. Tokoh-tokoh anak-anak sos ini kan lebih ke sosial, yang lebih ke apa ya? Lebih menarik dalam hal menanggapi sesuatu dari sudut pandangnya sosial gitu loh, Bro. Tapi kalau dengan cara berbeda kan? dengan cara berbeda. Tapi kalau anak teknik ini apa adanya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti. Itu bicara anak eksakta ya. Iya. Nah, ini kombinasi dengan kalau di anak politik 1 tambah 1 maunya berapa? Gitu. Bisa di setel. Maunya berapa? Bisa Tapi di request. kombinasi antar itulah yang menurut Iya. gua perpaduannya harus diikat di situ dan biasanya menjadi lebih keren Berarti memang ketertarikan dari diri surang ya? dari diri surang. Enggak, biasanya kan di lingkungan gua misalnya orang gaya masuk Iya. salah ke dunia politik atau gitu. Enggak ya? Ranggaya justru larang. Orang gaya justru melarang. Ranggaya PNS. Gue belajar di partai yang notabene partai besar, Partai Golkar ya tuh ya. Menurut gue memang kalau buat pembelajaran Partai Golkar paling menarik. Nah, Partai yang notabene partai besar, partai yang sangat mengkader kader-kadernya. Gue mendapatkan banyak pelajaran dari Partai Golkar di situ. Akhirnya kan gue pindah ke Partai Berkarya baru-baru ini kan. Baru-baru ini gue pindah ke Partai Berkarya.
Di Partai Golkar gue terakhir jabatan gue sempat jadi wakil sekjen di Partai Golkar, sempat jadi wakil ketua umum di AMPI, dan beberapa jabatan-jabatan lain di situ. Akhirnya gue pindah ke Partai Berkarya jadi ketua DPP di Partai Berkarya. Ketua DPP Berkarya ya. Ketua DPP Partai Partai Berkarya gitu. Nah banyak lah, ada banyak banget organisasi yang gue ikutin lah, kayak It's Me, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, gue wakil sekjen juga di sana. Ada beberapa lagi lah. Jabatan yang masih aktif nih sampai sekarang di dunia politik ini apa aja nih? Di dunia politik sekarang ya masih ketua DPP Partai Berkarya masih. Oke. Kemarin gue sempat jadi juru bicara di Prabowo Sandi kan. Oh pas kampanye Pas kemarin ya. Pilpres, Oke. Pilpres. Nah, di kemarin itu gue sempat juga jadi wakil direktur IT di BPN di Prabowo Sandi juga. Wih. Terus sekarang ini ketua DPP Partai Berkarya. Kalau di Ikatan Cendekiawan Muslim itu gue wakil sekjen. Gue ada juga bikin satu organisasi baru, organisasi kepemudaan, Hah? Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam. Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam. Gitu. Gue di situ wakil ketua umum. Wih. Di situ di organisasi itu kegiatannya sebenarnya nggak politik, Lebih tapi ke sosial nggak sih? lebih ke merangkul ukhuwah Islamiyah. Oke. Jadi segala macam aliran Islam, kan Islam itu Ada banyak di situ. terpecah-pecah Iya. seakan-akan sekarang ini kan. Kita kumpul semua di sana. Di sana banyak kumpul teman-teman anak-anak muda generasi kita ya, yang kumpul di sana yang mempunyai giroh yang sama tentang keislaman. Apa sih bisnis ini yang sedang jalan? Ya usaha, kalau di organisasi pengusahaan gue ikut di HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di situ gue sempat jadi ketua DPD juga, ketua bidang di HIPMI Jaya. Oke. Bisnis gue udah dari SMP udah dagang. Otak gue memang gue senang dagang lah Iya. intinya. Ada cerita menarik sebenarnya di yang mungkin ini belum pernah gue share kemana-mana ya. Baru gue share di channel lu aja bro. Dulu itu lu bayangkan bro, gue jajan SMA gue dari SMP sampai SMA sama bro, Rp1.000. 1.000. Aqua gelas dulu satunya 500 perak. Dari bokap gue Rp1.000. Bokap gue bukan orang susah pada masa itu. Dia kebetulan cepat jadi ketua STIP waktu itu, direktur di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga. Terakhir para pelabuhan. Gue ngeliat, gila men, ini bokap gue ini padang banget ini kan, sampili bana gitu loh. Iya. Jadi gue ngerasain pada saat itu SMA itu, wah gue nggak bisa men. Dan itu pun jajan gue dikasih per bulan 30.000. Sampai detik ini gue masih ingat berapa jajan gue. 1.000 sehari. 1.000 sehari, 30.000 gue dikasih jajan sehari. Jadi kalau gue mau beli handphone, mau beli sepatu segala macam itu nggak bisa. Nyari, Minta bokap. pasti nyari dari. Gue pasti cari sendiri. Iya. Ujung-ujungnya kalau gue udah lemah banget, paling gue bilang bokap, ya tambahin dong. Tambahin ya, tambahin. Setelah gue muter otak, baru gue dagang lah tuh. Dari SMP gue dagang, udah dagang konveksi dulu gue zaman SMP. Jualan baju cetak baju, jual ke teman-teman, semua macam-macam lah bis itu macam-macam sampai gue bikin wartel, warnet, Iya. studio musik, studio band. Nah akhirnya gue ngebuat berbagai macam bisnis yang bisa menunjang gaya hidup gue, karena gue nggak mau mohon maaf bukan gini ya. Gue dari zaman SMP, SMA sampai kuliah pun gue tetap bergaul di tataran anak-anak yang elit maksud gue. Oh, Gue nggak gitu. mau bergaul sama anak-anak yang pada masa itu bukan nggak mau, maksudnya gini ya. Gue pengen mempunyai networking yang lebih luas dengan gue bisa bergaul dengan anak-anak yang Di tataran yang sama. Oke. Tapi gue nggak bisa dapat dari orang tua, gimana caranya? Jadi orang terserah berpandangan kayak gimana orang, tapi pada masa itu bro, orang-orang tuh berpandangan wah Vasco anak pejabat, misalnya gitu loh. Iya. Wajar lah kayak begitu. Padahal nggak tahu Tampilan dari jajan luar gue aja. Rp1.000 sehari kan. Beli aqua gelas aja gope satunya kan. Sisa gope. Apaan gope? Iya. Nah disitulah akhirnya mulai dari situ gue mulai berkembang, gue bisa dapat uang. Ya kayak zaman kita SMA itu, lu dulu di Bukit Tinggi jajan 2.000. Gue di Jakarta bro, lebih kareh gue bro. Lebih keras ya. Berarti Jakarta bro. iya. Sampai ke kontraktor akhirnya gitu loh. Kontraktor. Ya ngerjain bangunan fisik, sampai gue ngebangun hotel, gue bangun macem-macem lah gitu ya. Kuliah tuh jajan gue 600.000 per bulan. Sebulan. Iya. Tapi kosan udah 350.000. Oh, include cost. Udah include kosan. Oh. Jadi tinggal 250.000, gue bisa harus makan tuh sebulan. 30 hari. 30 hari. Nah, Itu. gitu bro. Tapi pada masa itu dari SMP, SMA sampai kuliah, gue nggak pernah ketinggalan gaya gitu loh. Maksudnya, Misal zaman dulu kita handphone outfit nih, outfit misalnya. Handphone aja misalnya, gue selalu handphone gue dari zaman dulu Ikut untuk terus. bisa ngikutin teman-teman nongkrong bareng gitu kan. Pasti yang sama levelnya, yang handphone yang high end pada masa itu gitu loh. Oke, iya. Ya mereka pakai komunikator, gue juga udah pakai komunikator. Mereka mikir mungkin gue dari bokap gue kali kan, bodo Jadi, amat lah mereka mikir dari mana. Oke. Nah, di dunia kuliner ada, gue pernah bikin Minang Mande Cake. Minang Mande Cake. Ya,
Jadi sana yang punya Mindang Mandeke ku. Sama Teoca ya, sama Teoca. Ya, Rosa, oke. Rosa di Padang udah ada 5 cabang sekarang kalau nggak salah. Kuliner itu terus gue mau bikin lagi nih baru nih. Apa tuh? Rumah makan Padang Di Makci Di kampung? di bandara, di bandara Bandara Risiko. Terminal 3. Bisa makan pere kan? Ya lu boleh lah. Yes. Lo doang tapi jangan bawa keluarga lo semua banyak. Ini gua 1, anak 1. Kalau bicara quote terakhir nih ya, generasi muda Minangkabau, kalian semua, kita semua, ya Oke. kita semua, jangan kalian semua. Kita semua. Kita semua adalah generasi yang sangat luar biasa. Dan kalau memang kakek-kakek kita, para pendahulu kita bisa menjadi orang-orang besar, kenapa kita nggak bisa? Insyaallah. Kenapa kalian minder sebagai orang Minang? Banyak gue dengar juga, orang-orang mulai belakangan ini, banyak yang minder juga mengaku orang Minang. Jangan pernah kalian minder akan hal itu, karena orang Minangkabau itu orang yang sangat luar biasa. Terkenal dengan cerdasnya, terkenal dengan keseniannya, terkenal dengan berbagai macam segala Mental yang keras ya. mental yang keras, mental rantaunya, mental petarungnya. Big problem is only for a great people. Oke. Oke, gitu aja bro. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa wa ambil. Tetap semangat taruh. Salam kaum mandi Palua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi Kare. wabarakatuh.